Selamat pagi, salam hormat Person Indonesia. Cerah banget nih, enak buat jemur burung ya. Pertanyaan kita pagi ini di VT kali ini, kawan kita bertanya, Bang, boleh nggak sih piyik telurnya ditetesin, terus dia ngeloloh sampai anaknya dewasa, sedangkan dia ini belum dilatih sama sekali. Nah, untuk kedepannya ada rencana piyik yang sudah punya anak ini, yang ngeloloh anaknya sampai dewasa, bakalan dilatih lagi. Itu boleh nggak sih? Pertanyaan yang memang agak lain, tapi memang termasuk salah satu atau beberapa pemikiran. Mungkin kawan kita ini mau ngetes gitu. Mungkin ada permasalahan tentang soal ini di luar sana, makanya dia mau coba bereksperimen. Nah, makanya dia timbulkan pertanyaan seperti itu di kolom komentar. Nanti kita jawab, semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam hormat Person Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Dan saya berterima kasih untuk yang udah mampir, subscribe, like, komen, terutama untuk yang udah mau bantu jawab di kolom komentar dan yang mau saling sharing. Itu terima kasih banyak ya. Pertanyaan kita kali ini yang kita bahas di VT sesuai opening awal, biar nggak terlalu lama. Dan kalau memang ada pertanyaan, Bang, memang kenapa nggak langsung pada intinya? Di sini saya jelaskan dulu ya. Di YouTube minimal durasi 8 menit. Oke, minimal durasi 8 menit. Itulah kenapa saya membahas kebanyakan video kita minimal 8 menit atau 8 menit lebih dikit. Bisa 9 menit atau 10 menit. Ya enggak, itu biar clear permasalahannya. Lanjut ke pembahasan awal. Boleh nggak sih piyik yang memang masih muda banget, belum rampas, sengaja dianakin, terus dia ngeloloh sendiri ya sampai anaknya dewasa atau mandiri? Itu boleh nggak sih kita latih lagi untuk kelaknya nanti? Sebetulnya gini ya, untuk secara logikanya, untuk pengalaman saya pribadi, piyik nggak boleh dilolohin ya. Piyik nggak boleh dilolohin, apalagi sampai punya anak, sedangkan si piyik tersebut belum pernah kita latih sama sekali. Kebayangkan gimana caranya? Piyik sama sekali belum ada tenaga, terus kita lolohin sampai anaknya dewasa, dia ngeloloh sendiri. Otomatis tenaganya nambah bener-beneran habis 100%. Itulah kenapa banyak di luar sana jangan ngeloloh piyik. Kalaupun ada konsep di luar sana, oh bang, piyik gua loloh setelah rampas bagus hasilnya, jangan salah. Di sini kita bikin perjelas lagi, piyik itu mungkin sudah dilatih. Kalau yang kita bahas kali ini kan yang belum dilatih, sengaja diambil keturunannya, terus setelah punya keturunan rencana dia mau ngelatih lagi. Itu benar-benar apa? Itu benar-benar nol banget, dan saya pun masih ragu dengan keadaan seperti itu, apa si piyik tersebut bakalan bisa jadi atau enggak, karena itu kembali rezeki masing-masing. Dan kalau memang kawan kita ada yang bilang, oh bang, piyik gua pernah dianakin, ya itu kemungkinan dia sudah pernah ngelatih, pernah memiliki masalah pada si merpati tersebut, atau istilah di luaran sana dibilangnya, oh biar si piyik tersebut dewasa, biar kinerjanya bagus, dilolohin dulu. Nah, itu harus digarisbawahi. Kalau melatih merpati piyik memang memiliki beberapa masalah, itu memang harus dilolohkan dulu minimal 1 ekor sampai anaknya dewasa. Tetapi kalau setelah dia dilatih terus dia nggak ada masalah, ini kriteria dalam piyik ya. Piyik dilatih nggak ada masalah, terus dapat omongan dari orang, lolohin dulu biar dewasa. Itu salah. Saya berani jamin salah. Salah pendapat orang yang seperti itu. Kalau piyik kita latih tanpa ada masalah apapun sampai dia mau dewasa, sampai dia mau rampas, sampai dia rampas, intinya nggak ada masalah sama sekali. Jangan pernah dilolohin dengan alasan, oh biar dewasa, kata orang di luaran sana.
percaya nggak percaya itu urusan mereka. Kalau ini pribadi saya. Tetapi sebaliknya, kalau memang si piyik tersebut sudah dilatih dari nol sampai dia mau rampas piyik, sampai dia rampas piyik, tetapi ada beberapa masalah atau kendala saat kita latih, banyak lah ya masalahnya, nggak perlu disebutin karena nanti panjang lebar, baru itu wajib dilolohin. Intinya baru wajib dilolohin kalau memang si piyik bahan latih bermasalah. Dengan alasan yang orang bilang biar dewasa kelaknya, ya oke lah, masih masuk di akal kalau itu ya. Tapi kalau nggak ada masalah terus suruh lolo dengan alasan biar dewasa, no. Bahkan itu bakalan ngerusak nanti karakter si merpati. Jangan yang udah bener malah dirusak. Yang bener itu yang rusak dibenerin. Itu konsepnya sebetulnya. Konsep ngelolo merpati itu seperti itu. Kalau merpati bahan, itu yang kita bahas kali ini. Nah, untuk teman kita ini, kalau memang sudah terlanjur melakukan hal seperti itu, Bang, jadi gimana dong? Udah terlanjur, ya udah, terlanjur basah. Kalau memang nggak bisa ngelolo sendiri, ya biarkan induknya yang ngelolo. Meskipun induknya masih piyik, piyik ngelolo piyik. Kalau betina sih wajar kalau saya bilang piyik satu, piyik 2 diambil anaknya nggak ada masalah, atau rampas piyik nggak ada masalah gitu. Cuma kalau khusus jantan yang bakalan kita latih, ini yang bakalan jadi masalah untuk kedepannya. Kehabisan tenaga benar-benar 100%. Kalau kawan kita ini bertanya lagi, Bang, boleh nggak sih gue coba bakalan ngelatih lagi untuk kedepannya, seandainya nanti jadi ya syukur, nggak jadi ya sudah gitu. Maksudnya syukur jadi player, kalau nggak bisa jadi player ya sudah gitu, gue nyerah gitu. Ya silahkan gitu, karena itu hak Anda gitu. Cuman kalau untuk konsep kita di VT kali ini, sesuai pertanyaan kawan kita ini, siapa itu nama akunnya ya, lupa lagi saya. Nanti deh saya sematkan di ini ya, di VT ya. Sesuai konteks pertanyaannya, kalau menurut saya itu susah banget untuk dilatih ulang lagi. Karena apa? Karena dia masih piyik, belum pernah dilatih, sudah ngelolo, bahkan punya anak. Ngelolonya pun sampai anaknya mandiri. Nah itu berat banget, bos. Cobaannya berat banget. Mungkin cobaannya dunia akhirat, mungkin kalau menurut saya bikin saya stres. Kalau memang saya mau bereksperimen seperti itu, kayaknya terlalu berat bagi saya. Masih mending saya disuruh nyembuhin burung yang stres sekalian, daripada bereksperimen piyik dianakin sampai punya piyik dewasa ngelolo terus dilatih ulang. Saya agak berat. Itu terus terang, kalau diri pribadi saya agak berat untuk ngelatih ulang. Kalau memang sekiranya kawan kita ini menganggap piyik yang dia bilang dalam masalah ini konteksnya terah jelas, memang keturunannya bagus, indukan jantan dan betina, saran saya sih daripada buang waktu setelah piyik dilatih lagi karena udah ngeloloh, mendingan ambil keturunannya aja deh. Nggak perlu dilatih lagi, jadi ambil keturunannya aja, atau anak-anak berikutnya aja yang dilatih gitu. Dan kalau menurut saya, kalau piyik yang masih belum tahap latih, lar 3 misalkan kita ambil anaknya karena terah dan karakter atau indukannya bagus, itu juga nggak terlalu bagus sih untuk anak keturunan berikutnya, karena burung tersebut masih terlalu muda menurunkan genetiknya. Biasanya genetik yang terlalu muda juga nggak terlalu bagus untuk anak keturunannya. Begitu juga kalau memang genetiknya terlalu tua, juga nggak terlalu bagus untuk anak keturunannya. Intinya nyari yang sedang-sedang saja, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Rampas piyik, nah itu oke lah gitu. Untuk penyelesaian VT jawaban dari kolom komentar kali ini, saya rasa sudah selesai. Kalau memang kurang jelas, silahkan di kolom komentar, nanti ayam itu kita potong. Silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk yang udah bantu jawab. Cukup ya waktunya jemur burung. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.